Rumah adat. Rumah adat adalah rumah yang dibangun dengan cara yang sama dari generasi ke generasi dan tanpa atau sedikit sekali mengalami perubahan. Berikut ini adalah berbagai macam gambar rumah adat dari berbagai daerah. Ada rumah adat Krongbade dari Aceh, rumah adat Bolon Sumatera Utara, rumah adat Gadang Sumatera Barat, rumah adat Melayu Selaso Jatuh Kembar dari Riau, rumah adat Tongkonan dari Sulawesi Selatan, dan rumah adat Honai dari Papua. Berikut adalah berbagai macam gambar rumah adat dari berbagai provinsi di Indonesia. Berikut ini adalah rumah adat panjang dari Kalimantan Barat. Ayo coba tebak, dari rumah adat manakah berasal? Coba kalian perhatikan berbagai macam rumah adat yang ada di Indonesia. Sebagian besar rumah adat di Indonesia menggunakan kayu. Pertanyaannya adalah, mengapa rumah adat di Indonesia menggunakan kayu? Penggunaan kayu merupakan salah satu elemen penting dalam berbagai macam rumah adat yang ada di Indonesia. Karena elemen kayu memiliki filosofi yang kuat dalam penggunaan elemen kayu dalam pembangunan rumah adat. Yang kedua, kayu tahan terhadap gempa. Kemudian sejuk karena mengalirkan angin ke dalam ruangan dalam rumah. Kemudian mencegah banjir masuk ke dalam rumah. Kemudian mudah didapat, ringan, dan mudah dikerjakan. Ciri khas rumah adat di Indonesia. Pertama, penggunaan kayu. Konstruksi rumah adat disesuaikan dengan kondisi alam tempat tinggal suku tersebut. Sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari hutan tropis yang ditumbuhi berbagai jenis pohon. Jadi, tidak heran jika masyarakat menggunakan kayu sebagai struktur atau elemen rumah adatnya. Dengan kata lain, kayu mudah didapat, sehingga digunakan oleh masyarakat sekitar untuk membangun rumah adat mereka. Ijuk. Sebagian besar rumah tradisional menggunakan material alam terdekat sebagai elemen bangunan. Ijuk merupakan material yang mudah didapat. Serat ijuk adalah serat alam yang istimewa dibandingkan dengan serat alam lainnya. Serat berwarna hitam yang dihasilkan dari pohon aren memiliki banyak keistimewaan, di antaranya tahan lama. Salah satu hal yang menarik dari rumah adat di Indonesia adalah bentuk atap yang menarik. Sebagian besar rumah di Indonesia memiliki bentuk atap dan desain yang menarik. Bentuk atap ini bisa menjadi inspirasi desain rumah terbaru. Kalian bisa memperhatikan gambar berbagai macam rumah adat. Perhatikan bentuk atapnya sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang sama. Hal ini bisa memberikan inspirasi para arsitek untuk mendesain rumah modern. Ciri khas yang lain adalah rumah panggung. Dari segi arsitektural, rumah panggung biasanya tahan terhadap goncangan gempa.
Oleh karena itu, konstruksi jenis ini sangat cocok digunakan di Indonesia yang terkenal rawan gempa. Artinya, nenek moyang bangsa Indonesia lebih mementingkan mendesain rumah yang cocok dan menyatu dengan alam sekitarnya. Ciri khas rumah adat Indonesia yang lainnya adalah memiliki ukiran. Masing-masing jenis rumah adat ini mempunyai ornamen berupa ukiran atau seni pahat yang berbeda-beda. Meski begitu, ada beberapa jenis ukiran yang diletakkan di tempat tertentu, seperti pada dinding, atap, dan tiang. Setiap ornamen dan warna yang diambil umumnya berasal dari alam sekitar yang menggambarkan hewan dan tanaman. Rumah adat di Indonesia juga memiliki fungsi. Indonesia memiliki keberagaman kebudayaan yang merupakan warisan nenek moyang sejak berabad-abad yang lalu. Mulai dari rumah adat, pakaian adat, tarian tradisional, senjata tradisional, hingga makanan tradisional memiliki ciri khas masing-masing. Keberadaan rumah adat memiliki banyak sekali fungsi. Salah satunya sebagai tempat tinggal itu. Lalu, apa saja fungsi yang dimiliki dari keberadaan rumah adat? Mau tahu? Yuk, mari kita lanjutkan. Fungsi pertama adalah sebagai identitas suku bangsa. Unsur-unsur yang dimasukkan dalam proses pembangunan sebuah rumah adat biasanya dipengaruhi oleh kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat. Sehingga secara tidak langsung, rumah adat tersebut menunjukkan identitas dari suatu suku bangsa. Fungsi kedua, sebagai filosofi budaya yang berlaku. Filosofi ini biasanya berupa pemikiran mengenai manusia, alam, dan Tuhan. Namun, ada juga filosofi yang menggambarkan hal-hal sakral di suatu wilayah. Fungsi ketiga, sebagai tempat tinggal atau hunian. Fungsi rumah adat ketiga ini sama dengan fungsi rumah pada umumnya, yaitu sebagai tempat tinggal. Perlu diketahui juga bahwa tidak semua rumah adat dapat diperuntukkan sebagai tempat tinggal. Sebab pada kala itu masih berlaku sistem sosial, sehingga tidak semua masyarakat dapat tinggal di rumah adat tersebut. Fungsi keempat, sebagai tempat acara adat. Sebagai tempat dilaksanakannya sebuah upacara adat, tidak hanya itu saja, rumah adat juga sering dijadikan sebagai tempat berlangsungnya musyawarah yang dihadiri oleh tokoh masyarakat. Penyelenggaraan upacara adat di rumah adat ini biasanya secara besar-besaran, sehingga masyarakat atau wisatawan yang tidak tergabung tetap boleh menonton bagaimana upacara adat itu berlangsung. Fungsi kelima, sebagai rekam jejak budaya masa lalu. Sebagian besar rumah adat di Indonesia menggunakan kayu sebagai bahan dasar pembangunannya dan terdapat berbagai ukiran-ukiran khusus yang memperlihatkan bahwa rumah tersebut adalah rumah adat. Hal tersebut karena dalam proses pembangunannya pasti memperhatikan nilai-nilai tertentu yang harus terdapat pada rumah adat tersebut. Fungsi keenam, sebagai museum. Banyak rumah adat yang akhirnya dialih fungsikan untuk menjadi sebuah museum
Dia menyimpan barang-barang leluhur mereka. Museum ini tentu saja boleh didatangi oleh masyarakat umum dengan catatan pengunjung tidak boleh memegang atau merusak barang-barang leluhur tersebut. Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan, hormatilah dalam pada itu segala adat istiadat yang kuat dan sehat yang terdapat di daerah-daerah dan yang tidak mengganggu atau menghambat persatuan negara dan bangsa Indonesia.